Begitu banyak ahli, bahkan Karl Yanuar tidak dapat membandingkan. Saya pikir ini pasti orang-orang dari Front Cataclysmic. Tama mengangguk dan berkata terus terang dan siap. Itu benar. Yang bertanggung jawab atas keamanan seluruh lelang kali ini adalah semua prajurit dari Front Cataclysmic. Karl yang kamu sebutkan, seharusnya yang mengikutimu barusan kan? Tingkat kultivasinya sangat bagus. Dia telah mencapai level seniman bela diri bintang 7, yang juga merupakan level dari 4 komandan pertempuran besar yang bekerja di Front Cataclysmic. Daron memandang Tama dengan kaget dan bergumam, Tuan Muda Renza, Anda. Bagaimana Anda tahu bahwa Tuan Yanuar, dia adalah seniman bela diri bintang 7? Padahal, ketika menanyakan pertanyaan ini, Daron sudah memiliki jawaban di dalam hatinya. Mengapa Tama tahu tingkat kultivasi Karl Yanuar? Satu-satunya kemungkinan adalah tingkat kultivasinya jauh di atas Karl. Sinta bahkan lebih terkejut. Dia semakin merasa pada saat ini bahwa dia hanyalah awan dan lumpur dibandingkan dengan Tama. Pada saat ini, Tama pertama kali tertawa tanpa berkata apa-apa, dan hanya setelah beberapa saat dia dengan lembut tertawa lagi dan berkata, "Jika tidak, Tuan Fei, menurut Anda apa yang saya andalkan untuk menaklukkan front bencana? Apakah itu karena menjadi tampan?" Sinta yang tercengang tiba-tiba mematahkan pembelaannya ketika dia mendengar kata-kata Tama. Dia tidak bisa menahan tawa ringan, dan kemudian buru-buru menutup mulutnya dengan cara yang masuk akal. Tapi itu juga tawa lembut yang membuat suasana hatinya tiba-tiba menjadi sangat rileks. Daron juga akhirnya mengerti saat ini bahwa alasan mengapa Tony Litton, siapa yang telah melindungi Sinta sebelumnya, telah menghilang di sini, itu juga pasti karya Tama. Dan Karl Yanuar pernah berkata bahwa orang yang bisa membuat Tony menghilang tanpa suara haruslah seorang ahli di antara para ahli, dan orang yang telah menembus alam gelap. Jadi sepertinya Tama pasti ahli alam gelap itu. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mengambil Cataclysmic Front di bawah komandonya. Memikirkan hal ini, tatapannya sangat menakjubkan, dan matanya penuh kekaguman saat dia melihat Tama, membungkuk dengan hormat kepadanya dan berkata dengan hormat, "Tuan Muda Renza memiliki prestasi seperti itu di usia yang begitu muda. Masa depan keluarga Renza pasti tidak terbatas." Tama tersenyum tipis, melihat waktu, dan berbicara, "Pak Fei, ini sudah larut, kamu dan Nona Fei juga harus pergi." Setelah mengatakan itu, Tama menatap Sinta dan berkata dengan serius, "Nona Fei, saya akan memberitahu Yoshua, ketika Anda tiba di Timur Tengah, kamu akan diperlakukan dengan baik. Tetapi bagaimanapun juga, ini adalah Timur Tengah. Kondisinya kurang lebih sulit, Anda dan Tuan Fei harus mengatasinya dan harus menanggungnya." Sinta juga tahu betul bahwa bahkan jika Tama memiliki kemampuan untuk membantu kakek mendapatkan kembali kekuasaan, dia sendiri tidak memenuhi syarat untuk meminta bantuannya sama sekali. Sekarang Tama bersedia menyelamatkan kakek dan hidupnya. Itu sudah dianggap sebagai kebaikan yang besar. Jadi, dia tersedak dengan rasa terima kasih dan berkata, "Terima kasih, Tuan Muda Renza, atas kebaikan Anda yang luar biasa. Saya tidak akan pernah melupakannya." Tama melambaikan tangannya dan menambahkan, "Kamu pertama-tama menemani Tuan Fei ke rumah sakit. Aku akan meminta seseorang menyiapkan makanan dan persediaan, dan kemudian menyiapkan beberapa kebutuhan sehari-hari untuk membawamu ke kapal terlebih dahulu." Sinta, sambil meneteskan air mata, menganggukkan kepalanya berulang kali dan tersedak, "Terima kasih Tuan Muda Renza." "Terima kasih." Tama tersenyum ringan, menatap Daron lagi, dan berbicara, "Pak Fei, kamu masih harus bekerja sama selanjutnya." Beberapa menit kemudian, beberapa petugas keamanan dengan panik membawa tandu dan membawa Daron keluar dari ruang VIP, langsung melalui aula lelang, dan terbang keluar dari aula perjamuan di depan semua orang. Sambil berlari, petugas keamanan berteriak, "Minggir! Pasien sekarat dan harus segera dikirim ke rumah sakit." Sinta mengikuti dashboard, sudah menangis dengan air mata mutiara. Kerumunan di pelelangan,
menyaksikan staf membawa Daron pergi, satu persatu, tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Baru saja, karena Daron pingsan secara tiba-tiba, seluruh lelang dihentikan. Setelah itu, konvoi yang diatur oleh Devano segera membawa Daron ke rumah sakit. Dengan kepergian Daron dan Sinta, Tama, yang berada di ruang VIP, berkata kepada Carlen, "Pak Lai, jika putra keluarga Fei mengetahui bahwa Tuan Fei dan Sinta hilang, dia mungkin menekan Anda untuk mengejar detailnya, dan kemudian Anda harus menahan tekanan itu." Carlen berkata sambil tersenyum, "Tuan Muda Renza tidak perlu khawatir, sialan keluarga Fei itu tidak berani melakukan apapun padaku. Selain itu, saya tidak mengikuti mereka ke rumah sakit. Keberadaan mereka setelah tiba di rumah sakit tidak diketahui. Apa gunanya mencariku? Saya tidak tahu apa-apa." Tama tersenyum dan mengangguk, berkata, "Karena itu masalahnya, maka juniormu akan lega." Carlen membalas senyumannya dan kemudian bertanya padanya, "Tuan Muda Renza yang benar, saya ingin tahu apa yang akan Anda lakukan di Amerika Serikat kali ini." Tama membalas kata-katanya, "Aku akan menemani istriku menghadiri kursus penyegaran di Providence." Carlen kagum dan berkata, "Keberadaan ada di pantai timur, saya di pantai barat, ada lebih dari 4.000 kilometer di antara kita. Tetapi jika Tuan Muda Renza punya waktu, Anda dipersilakan untuk datang ke Los Angeles untuk mendapatkan giliran. Aku pasti akan memberikan keramahan yang baik kalau begitu." Tama mengangguk dan tersenyum, "Oke, jika ada waktu, saya pasti akan berkunjung." Carlen tersenyum tipis dan bertanya, "Tuan Muda Renza, bagaimana pelelangannya?" Tama tersenyum, "Saya meminta Nona Suteja untuk menangguhkan lelang. Biarkan mereka menunggu dulu, dan mulai lagi saat aku selesai mengatur semuanya." Carlen mengangguk dan berkata dengan tangan melengkung, "Tuan Muda Renza, maka saya juga akan kembali ke venue dan menunggu dulu." Setelah mengatakan itu, dia berkata sambil tersenyum, "Malam ini, pil peremajaan ini, sepertinya itu jatuh ke tangan Bernard Elnor itu. Lelang ini, benar-benar naik turun, kecelakaan di sekitar." Tama mengangkat bahu tak berdaya dan berkata sambil tersenyum, "Tidak mungkin, saya pikir itu bisa dibeli oleh Tuan Fei. Tetapi saya tidak menyangka akan seperti ini." Carlen bertanya kepadanya, "Tuan Muda yang benar Renza, Anda tidak berniat bertemu Marshall? Menurut aturan pelelangan Anda, bahkan jika dia dikeluarkan dari tempat sebelum pelelangan selesai, dia tidak bisa meninggalkan hotel tanpa izin saat ini kan?" Tama menggelengkan kepalanya dan berbicara, "Lupakan saja, tidak ada yang bisa dilihat. Meskipun aku tidak terlalu yakin apakah keluarga Polen adalah musuh atau teman, tapi aku tahu bahwa seluruh keluarga Polen tidak terlalu memikirkan ayahku saat itu. Awalnya ibu saya bahkan berusaha keras untuk menarik garis dengan keluarga untuk menikah dengannya, dan selama bertahun-tahun setelahnya, tidak banyak interaksi dengan keluarga Polen, jadi kurasa mereka tidak akan memperlakukanku dengan baik. Jadi mengapa membodohi diriku sendiri?" "Itu tidak menarik," Carlen dengan serius berkata. "Jika keluarga Polen mengetahui pencapaianmu saat ini, mereka tidak akan memperlakukanmu seburuk yang kamu katakan." Tama tertawa, "Jika itu karena pil peremajaan atau alasan lain yang membuat mereka menatapku, atau bahkan peduli padaku, maka lebih baik tidak melihat mereka sama sekali. Seperti kata pepatah lama, tidak ada yang bertanya di kota miskin, tetapi orang kaya memiliki kerabat jauh di pegunungan yang dalam. Saya tidak ingin ini terjadi pada saya." Carlen merenung sejenak, berbicara penyamaran Marshall untuk berpartisipasi dalam pelelangan. "Pikir itu pasti orang-orang keluarga Fei memiliki beberapa masalah kesehatan. Kemungkinan besar kakekmu. Aku khawatir kalau kamu tidak pergi. Kalau kakekmu atau orang lain memiliki masalah, hatimu akan memikirkannya." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe.
Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.